Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian sejarah Ustadz Mustafa yang berjudul Karomah Kanjeng Sunan Ampel. Semoga kita semua dapat keberkahan dan pengetahuan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Saudi Arabia langsung diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Hal ini berbeda dengan masuknya agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara tidak bisa lepas dari jasa dan perjuangan Wali Songo. Siapa Wali Songo itu? Wali Songo adalah dari dua kata. Yang pertama wali, yang kedua songo. Wali artinya orang yang mempunyai wilayah, orang yang mempunyai kekuasaan dan keahlian khusus, serta dalam dimensi agama, orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang songo artinya adalah 9. Wali Songo berarti kumpulan dari 9 orang yang mempunyai wilayah dan punya keahlian khusus yang terdiri dari para ulama. Sehingga satu ketika di antara 1 dari 9 orang ini ada yang meninggal, maka akan digantikan oleh yang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ke-14 Masehi, berdirilah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Demak atau dengan sebutan lain Demak Bintoro. Adapun setelah berdirinya kerajaan itu, maka Raden Fata selaku Raja Demak yang pertama membentuk perkumpulan yang dinamakan Wali Songo, yaitu satu perkumpulan yang beranggotakan 9 orang yang terdiri dari para ulama atau para orang-orang yang ahli di dalam hal-hal khusus. Adapun nama-nama para Wali Songo, yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel Surabaya, yang ketiga Sunan Giri Gresik, dan yang keempat Sunan Derajat Lamongan, yang kelima Sunan Bonang Tuban, yang keenam Sunan Kudus Jawa Tengah, yang ketujuh Sunan Muria Jawa Tengah, nomor 8 Sunan Kalijogo Jawa Tengah, dan yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Fathahillah Jawa Barat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami hormati, dari ke-9 orang ulama ini mempunyai keahlian yang khusus di dalam perannya menyebarkan agama Islam. Contoh adalah Sunan Giri mempunyai keahlian khusus dalam hal seni. Sunan Ampel yang dikenal dengan keahliannya pengetahuan ilmu agama. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang perjalanan perjuangan dan kemuliaan serta silsilah dari Sunan Ampel Surabaya. Bapak Ibu rahimakumullah, Sunan Ampel
adalah putra dari Maulana Ibrahim As-Samarkand atau yang dikenal dengan nama Ibrahim As-Samarkandi, Sunan Gisik, Tuban. Nama asli beliau adalah Raden Rahmatullah. Beliau dilahirkan di Kampar, negeri kecil di Vietnam Selatan pada tahun 1401 Masehi. Beliau memperjuangkan agama Islam dari Surabaya yang dikenal dengan Ampel Dentah, yang saat ini beliau dimakamkan di sana beserta keluarganya. Sunan Ampel termasuk guru dari semua Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Giri dan juga ayah dari para Wali Songo yang lain, termasuk Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Bapak Ibu rahimakumullah, beliau Sunan Ampel dikenal dengan ajarannya yang lemah lembut. Beliau pandai di dalam bergaul dengan masyarakat awam pada saat itu, yang saat itu masih menganut agama Hindu dan Buddha serta kepercayaan animisme dinamisme. Ajaran Sunan Ampel yang dikenal adalah Moh Limo. Dalam pengertian Moh Limo, moh yang pertama moh main, artinya beliau mengajarkan kepada umat dan para santrinya untuk menjauhi berjudi. Moh yang kedua yaitu moh ngombe. Dalam pengertian moh ngombe yaitu menjauhi minuman-minuman yang haram dan memabukkan. Moh yang ketiga yaitu moh madat, dalam istilah sekarang istilah moh narkoba dan yang lainnya. Moh yang keempat moh maling, artinya Kanjeng Sunan Ampel melarang kepada santrinya dan para umat Islam untuk menjauhi mencuri dan korupsi. Dan yang kelima moh madon, yaitu Kanjeng Sunan Ampel mengajarkan kepada umat untuk menjauhi perbuatan zina, perbuatan melacur, dan melakukan perbuatan suami istri yang tidak mahram, artinya menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti halnya para nabi, para rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu mukjizat kepada mereka dalam rangka untuk melindungi dan sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan yang dialami oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Beliaunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kemuliaan yang disebut dengan karomah. Suatu ketika beliau Sunan Ampel melihat sekelompok warga yang sedang asyik ramai menyabung ayam dengan taruhan dan judi uang dan yang lainnya. Melihat keadaan itu, akhirnya karena kasihan, karena belas kasihan dari Kanjeng Sunan Ampel, beliau mendatangi sekelompok itu dan mencoba untuk menawarkan diri mengikuti permainan itu dengan taruhan, jika beliaunya menang
maka semua kelompok ini harus ikut bersama Kanjeng Sunan Ampel. Tawaran dari Sunan Ampel disetujui oleh kelompok itu, dan apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel, beliau merubah sebongkah batu dirubah menjadi seekor ayam dan ikut dalam pertarungan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Ayam yang dimiliki oleh Sunan Ampel akhirnya memenangkan dalam pertarungan itu, dan akhirnya sekelompok warga yang asik dan ramai menyabung ayam tersebut ikut patuh sesuai dengan aturan atau yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Bapak Ibu rahimakumullah, karomah beliau yang lain adalah beliau mempunyai seorang murid yang bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh dikenal dengan sebagai murid yang tekun, yang taat, dan selalu terampil, selalu membantu akan kebutuhan dan kekurangan dari Kanjeng Sunan Ampel. Suatu ketika Mbah Soleh meninggal dunia. Beberapa hari kemudian dari beliaunya meninggal, Kanjeng Sunan Ampel termenung karena melihat area masjid kotor dan tidak terurus. Dalam hati beliaunya berpikir, andaikan Mbah Soleh ini masih hidup, tentu keadaan ini tidak seperti ini. Artinya kondisi masjid selalu akan bersih. Tidak lama dari beliau, Kanjeng Sunan Ampel berucap, tiba-tiba muncullah Mbah Soleh berada di sampingnya dan melakukan apa yang diinginkan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Begitu selesai, maka Mbah Soleh meninggal kemudian. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hari kemudian setelah Mbah Soleh meninggal yang kedua kalinya, tiba-tiba terpikir dalam hatinya Kanjeng Sunan Ampel. Saat sesuatu terjadi padanya, beliau berpikir, andai Mbah Soleh ini masih hidup, mungkin kondisi ini tidak akan terjadi. Mungkin air yang dibutuhkan di sumur selalu cukup. Maka tiba-tiba muncullah Mbah Soleh untuk yang ketiga kalinya dan mematuhi, mengikuti apa yang diinginkan oleh Mbah Sunan Ampel. Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini terjadi sampai 9 kali, sehingga suatu ketika Kanjeng Sunan Ampel berkata kepada Mbah Soleh, wahai Soleh, jangan kau hidup lagi. Jika kau hidup lagi, maka tentu area makam ini tidak akan muat karena dipenuhi oleh makammu. Dan dari riwayat yang lain, setelah Kanjeng Sunan Ampel meninggal dunia, maka keberadaan Mbah Soleh tidak akan muncul untuk yang kesekian kalinya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini, sejarah perjalanan agama Islam di Indonesia, akan selalu kita kupas, akan selalu kita sajikan di channel Mustafa 99 pada session-session berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.